Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang beranggotakan yang pertama ada Munadifah Aliyah, yang kedua ada Ahmad Umar Ghazali, dan yang ketiga ada Muhammad Ferry. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi penelitian komparatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian komparatif, yang mana saya akan menjelaskan meliputi tentang pengertian, ciri, dan tujuan dari penelitian komparatif. Nah, yang pertama itu adalah pengertian ataupun definisi dari penelitian komparatif. Nah, penelitian ini itu memfokuskan perhatian pada kelompok subjek penelitian. Nah, setelah itu, para peneliti memperhatikan variabel yang diteliti yang ada dalam kelompok yang dibandingkan. Nah, dengan tujuan untuk menyelidiki apakah ada perbedaan antara dua atau lebih kelompok dalam fenomena yang dikaji. Nah, dalam penelitian komparatif, ini ada dua jenis. Yang pertama ada korelasional komparatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel dalam kelompok yang dibandingkan. Semisal, contoh, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan dalam dua kelompok yang dibandingkan. Nah, yang kedua jenisnya yakni kausal komparatif, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara dua variabel dalam kelompok yang dibandingkan. Semisal contoh, apakah ada hubungan sebab akibat antara penggunaan teknologi dalam pembelajaran online dan hasil belajar siswa dalam dua kelompok yang dibandingkan. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang ciri daripada penelitian komparatif. Nah, ciri daripada penelitian komparatif ini bersifat ex post facto, yang mana artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang akan diteliti berlangsung. Nah, biasanya peneliti ini akan mengumpulkan data tentang satu atau lebih akibat atau bisa disebut dengan dependent variable. Nah, kemudian peneliti akan mencari kembali ke masa lampau untuk menemukan sebab hubungan dan makna dari kejadian tersebut. Yang mana dengan kata lain, peneliti akan mencari hubungan sebab akibat dari data yang sudah ada tanpa bisa mengontrol atau memanipulasi variabel independen. Nah, apa sih tujuan daripada penelitian komparatif? Nah, tujuan daripada penelitian komparatif ini untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu dengan tujuan untuk memahami maknanya. Nah, dengan menggunakan data yang sudah ada, peneliti mencoba mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tertentu dan memahami implikasi maknanya dalam konteks penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umar Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pokok dalam penelitian komparatif. Materi yang pertama ini sebagaimana yang terdapat dalam PPT dijelaskan. Yang pertama langkahnya ialah dengan mendefinisikan masalah. Selanjutnya langkah kedua adalah melakukan penelaahan kepustakaan. Nah, yaitu dengan cara merumuskan hipotesis-hipotesis dengan merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis tersebut. Selanjutnya langkah ketiga adalah merancang cara pendekatannya, antara lain dengan memilih subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan penyusunan teknik yang akan digunakan, dan yang ketiga adalah menentukan kategori-kategori klasifikasi data yang jelas. Langkah yang keempat adalah dengan memvalidasi teknik untuk mengumpulkan data tersebut dan menginterpretasikan hasilnya dengan cara yang jelas dan cermat. Yang kelima adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Yang terakhir adalah dengan menyusun laporannya. Selanjutnya materi yang kedua ialah mengenai teknik pengumpulan data penelitian komparatif. Yang pertama, sebagaimana yang terdapat dalam PPT, adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur ini merupakan peneliti telah menetapkan sebelumnya kategori-kategori spesifik dari perilaku yang akan dicatat. Nah, yang kedua adalah dengan wawancara terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan biasanya berupa respon yang dipilih. Ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan, subjek memilih respon dari alternatif-alternatif yang diberikan oleh pewawancara. Dan yang terakhir adalah kuesioner. Dengan kuesioner, subjek merespon pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh reaksi-reaksi, keyakinan, dan sikap yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Materi terakhir ialah standar perumusan hipotesis penelitian komparatif. Nah,
Sebagaimana yang terdapat dalam PPT, terdapat 4 standar perumusan hipotesis dalam penelitian komparatif. Yang pertama adalah menyatakan hubungan yang diharapkan atau perbedaan antara 2 atau lebih variabel. Yang kedua adalah dapat diuji. Yang ketiga adalah memberikan perbedaan tentatif berdasarkan suatu teori atau penelitian terdahulu. Yang keempat atau yang terakhir adalah dengan cara ringkas dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadifa Alia dan di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisa data komparasi, peningkatan kesohihan hasil penelitian komparasi, dan kelebihan dan kelemahan penelitian komparasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik analisa data komparasi. Pengertiannya yakni teknik analisa pada penelitian komparatif dapat melakukan analisa non-hipotesis, yaitu dengan cara peneliti mengadakan komparasi status fenomena dengan standarnya. Sedangkan untuk yang menggunakan hipotesis adalah dengan cara setelah diperoleh hasil akhir analisis, peneliti melihat kembali pada hipotesis yang telah dirumuskan. Peningkatan kesohihan hasil penelitian komparasi. Untuk meningkatkan kesohihan hasil penelitian harus melakukan yang pertama, menguji validitas dan reliabilitas alat pengumpul data. Yang kedua, menelaah teknik pengumpulan data. Yang ketiga, menelaah ketepatan teknik analisa data. Dan yang keempat, menelaah cara penarikan simpulan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan penelitian komparatif. Kelebihannya yakni menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, serta perbaikan-perbaikan dalam teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial. Pada akhir-akhir ini, telah membuat studi komparasi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kelemahan. Tidak adanya kontrol pada variabel bebas. Faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, dan tidak perlu berorientasi hubungan sebab akibat.